Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan membaca kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri' Abil Khair Muhammad ibn Al-Jazari Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang beliau sudah wafat pada tahun 833 Hijriyah, dan beliau adalah terkenal sebagai ulama ahli qiraat, tetapi juga menulis tentang ilmu hadis, demikian juga tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buku ini. Dan sudah menjadi adab para ulama sejak dulu membaca satu kitab tentang biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, karena bulan ini adalah bulan yang dikenal sebagai kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini tidak ada masalah, bukan termasuk satu bid'ah, karena bid'ah itu definisinya adalah ja'lu ma laysa minad dini dinan, sesuatu yang tidak termasuk agama dianggap sebagai agama atau ajaran agama. Adapun membaca ilmu ini kapan saja kita boleh, sehingga para ulama pun juga terbiasa membaca satu kitab tentang puasa sebelum masuk bulan Ramadan, atau juga ketika pada bulan Ramadan mereka meriwayatkan kitab puasa dari Sahihul Bukhari, atau kitab puasa dari Sahih Muslim, atau kitab puasa dari Abu Dawud. Ini karena munasabah saja ya, karena bertepatan saja dengan bulan Ramadan, sehingga paling pas untuk membahas fikih puasa. Demikian juga ini bertepatan dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangat pas kita mengingat bagaimana mukjizat dan irhasat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan bagaimana kita bisa meniru sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata guru kami Syekh Khalid Bahumaid bahwasanya merayakan Maulid Nabi ini ada dua macam. Yang pertama, kalau dia berdasarkan keyakinan bahwasanya itu diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah, maka ini jelas bid'ah ya. Karena definisi bid'ah tadi menjadikan sesuatu yang bukan termasuk agama tapi dianggap sebagai agama. Kalau ini diperintahkan, tidak mungkin para salaf, sahabat, tabi'in tidak pernah melakukan, karena memang perayaan Maulid ini munculnya belum pernah ada di masa salaf, masa tabi'in sama sekali. Adapun kalau dia itu sebagai sarana saja, maka hukum sarana itu sama dengan hukum ghayah atau tujuannya ya. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan maqasid. Nah, tujuannya apa kita membaca kitab seperti ini? Tujuannya supaya paham bagaimana fadilah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga kita mengagungkan beliau, sehingga kemudian kita bisa mengikuti sunnah beliau, tidak ada masalah. Bahkan beliau juga mengatakan, andaikan pesantren misalnya mengadakan satu maulid, yaitu untuk hari lahirnya pesantren tersebut, nah kalau tujuannya hanya untuk mengiklankan pesantren tadi, ya, tidak ada masalah. Karena apa? Tidak menganggapnya sebagai agama. Nah, itu definisi bid'ah yang beliau jelaskan, yang saya paham dari penjelasan beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga dengan definisi itu jadi jelas ya, mana bid'ah, mana bukan, mana boleh, mana tidak boleh. Nah, itu ada kaitannya dengan keyakinan kita dalam melakukan suatu amalan. Keyakinan berbeda menjadi hukumnya berbeda ya. Kalau dia meyakini itu diperintahkan padahal tidak ada sama sekali hasungan tersebut, maka ini jadi sesuatu yang bid'ah. Baik, kita buka langsung pada tulisan beliau Al-Imam Ibnu Jazari, sehingga halaman-halaman yang awal nih sampai halaman 10 tidak kita baca ya. Kemudian langsung halaman 11 12. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai risalah beliau kepada raja-raja itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini buku ini juga risalah kepada umat yang akan membaca buku ini.
Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Rabi'il awwal bil maulidis syarifi Rabi'al qulubi wa jala bihi an ibadihi al-ghumum jama' dari ghum ya, kesusahan, wa azala bi wujudihi al-quruba wa adfa'a bihi nar asy-syirki wa sada'a bihi iwan al-ifki wa sa'ada, dan Allah itu memecahkan bihi dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan al-ifki. Iwan itu adalah tempat yang biasa digunakan duduk oleh para raja-raja. Istilahnya apa itu? Ya, singgasana atau apa ya. Karena mereka adalah raja-raja kafir, maka disebut iwan al-ifki. Wa rafa'a bihi jami'an an-naqais wal 'uyubi wa adha'a bi nurihi masyariqal ardi wa magharibaha isyaratan ila dhuhuri hadha ad-din biha fa subhana 'allamil ghuyub. لهذا الشهر في الإسلام فضل وإفضال يفوق على الجميع. Bulan Rabiul Awal ini memiliki fadilah yang melebihi atas segala bulan-bulan yang lain. Ini maksudnya dari sisi dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelahiran Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam segala hal ya. Karena kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, tentu saja Rabiul Awal ini kalah utama, dan itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Sehingga perkataan sebagian orang bahwa malam Maulid Nabi itu lebih utama dari malam Lailatul Qadar itu berlebihan ya. Karena jelas kalau Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Nah, ketika dia mengatakan malam Maulid Nabi lebih utama daripada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia mengatakan malam Maulid Nabi lebih utama daripada alfu syahr, atau lebih utama daripada khairun min alfi syahr. Itu tidak mungkin. Meskipun maksudnya bisa dipaham, yaitu mereka katakan begitu karena apa? Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Lailatul Qadar itu untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, maka diganti dengan Lailatul Qadar ya, karena umat terdahulu diberi usia-usia yang panjang. Berikutnya, nahmaduhu ala an ja'alana min ummatihi wa nashkuruhu ala an hadana limillatihi wa nas'aluhu an yumitana ala sunnatihi wa mahabbatihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata muqtatifin min hadha syahri zuharar rabi'i. Muqtatif yang memetik. Zuhara jamak dari apa? Zahrah, bunga. Rabi' itu musim semi. Muqtatifin ma yabdu fi layalihi minan nuril badi'i. Badi' yang indah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa najiyuhu. Naji yang diajak munajat, dibisiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Azharahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Muntajab sama dengan mukhtar, yang terpilih. Al-akramin, khususan al-khulafa ar-rasyidin wal a'immat al-mahdiyyin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Salatan daimatan baqiyatan ila yaumiddin ma wulida mauludun wa wujida mawjudun wa sallama tasliman katsira hatta yarithallahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithin. Ini sudah halaman 14 ya. Wa ba'du fa hadha syahru maulidi sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin. Pemimpinnya orang-orang yang ghurrul muhajjalin, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini khusus bagi mereka. Wa habibi rabbil alamin alladhi arsalahu Allah lil khalqi ajma'in wa faddalahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khassahu bi syafa'atil 'uzma yaumiddin. Syafaat uzma yang di padang mahsyar itu ya. Waalaikumsalam. Nasabuhu syarifu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada dalam kotak ini bukan tulisannya Ibnu Jazari, tapi ini tambahan dari muhakkik atau pencetak atau mu'allik dari kitab ini. Jadi sudah biasanya memang begitu para mu'allik kalau mereka menulis mentahqiq satu kitab atau menta'lik satu kitab, kalau ketika menambahkan sesuatu itu dimasukkan dalam kurung.
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن Ilyas. Ilyas ini diperselisihkan apakah itu Nabi Ilyas yang terkenal itu ataukah bukan. Ada pendapat yang mengatakan itu Nabi Ilyas, tapi yang masyhur bukan. Ibni Mudar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan ila huna muttafaqun alaih wa ikhtalafu fi tasmiyati baqiyati ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min Adam sallallahu alaihi wasallam ila Adnan ma'a ittifaqihim ala anna Adnan min dhurriyyati Ismail adz-Dhabih sallallahu alaihi wasallam ibni Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya nasab Nabi yang disepakati itu sampai Adnan ya. Setelah itu diperselisihkan sehingga tidak perlu kita cari ya, karena tidak ada dalilnya sama sekali dalam bab seperti ini. Allah mengatakan wa qurunan baina dzalika katsira, menunjukkan bahwa kita tidak ngerti yang banyak sekali kurun setelah itu. Tapi disepakati bahwa Adnan termasuk keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dan Ismail adalah adz-Dzabih menurut beliau, karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa adz-Dzabih adalah Ishaq alaihi salam. Qala akhbarana Syekhur Ruhalatu, Ruhalah itu ahli rihlah, tukang rihlah. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Maqdisi bi qiraati alaih. Qala akhbarana Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Hanbali qala akhbarana al-Hanbal bin Abdullah ar-Rusafi qala akhbarana Hibdullah bin al-Husaini qala akhbarana al-Hasan bin Ali qala akhbarana Ahmad bin Ja'far qala hadatsana Abdullah bin al-Imam Ahmad al-Hanbali قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pilihan dari pilihan ya, sampai kepada bapaknya yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dan Tirmidzi dalam jami'nya. Jadi Tirmidzi sebenarnya bukan kitab sunan tapi kitab jami', karena kalau kitab sunan itu hanya membahas fikih, sementara Imam Tirmidzi tidak hanya membahas fikih saja ya. Kitab yang pertama bukan kitab Thaharah tapi kitabul Aiman. Tapi sering disebut sebagai Sunan Tirmidzi atau tajawuzan. Wa rawahu at-Tabarani min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa lafdhuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam thumma ikhtara bani Adam fakhtara minhum al-Araba thumma ikhtara al-Araba fakhtara minhum bani Hashim wa ikhtarani minhum falam azal khiyaran min khiyarin ala man ahabba al-Araba fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Ini hadis riwayat Tabarani, di sini tidak disebutkan takhrijnya. Dan saya cari ternyata didhaifkan oleh Asy-Syekhul Albani di dalam kitab Jami' Shaghir atau takhrijnya Jami' As-Shaghir. Adapun yang sahih yang pertama tadinya. فالعرب خير أناس ثم خيرهم محمد فهو فيهم خير خيرهم إن تقرأ النحل ينحل جسم حاسدهم وفي براءة يبدو وجه جاههم. إن تقرأ النحل, jika engkau itu membaca surat An-Nahl, yanhallu jismu hasidihim. Yanhallu itu apa? Terlepas ya. Ini saya nggak begitu paham ya apa maksud-maksud dari ucapan-ucapan para syair gini. Tapi terjemahkan aja apa adanya. Wa fi bara'ata, ada dalam surah Bara'ah, yabdu wajhu jahihim, muncullah wajah keagungan atau apa kedudukan Rasulullah, kedudukan mereka, itu kedudukan orang-orang Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, pada surah Bara'ah. وروينا أيضا في مسند أحمد عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين. Boleh juga dibaca khatim, dua qiraah yang mutawatirah. Wa inna Adam lamunjadilun, Adam masih bercampur fi tinatihi, pada tanahnya.
Jadi sudah dicatat Nabi Muhammad SAW sebagai khatimun nabiyyin pada saat Nabi Adam masih belum selesai diciptakan. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalika da'watu Ibrahim wa bisyarati Isa wa ru'ya ummi ra'atni hina wada'atni wa qad kharaja minha nurun adaalahu qusurus syami. Rawahu al-Hakim fi mustadrakihi 'ala as-sahih. Nah, di sini ada takhrijnya yang penting ya. Wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihun wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Nah, karena Imam Hakim terkenal mutasahil, sementara kalau ada tambahan wa wafaqahu Adz-Dzahabi disahihkan juga oleh Dzahabi, maka menjadi kuat tashihnya ini. Nah, maka hadis tentang munjadilun ya, bahwa Nabi sudah menjadi atau ditetapkan sebagai Nabi ketika Nabi Adam belum diciptakan atau belum selesai penciptaannya, ini sesuatu yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena memang Allah itu sudah menetapkan katabal maqadir ya, menetapkan seluruh takdir sebelum diciptakan langit bumi itu. Karena makhluk yang pertama adalah qalam, kemudian disuruh menulis apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun juga termasuk ketetapan Allah. Qauluhu la munjadirun ay mukhtalitun wa yuqalu mulqan 'ala al-jadalah wa hiya al-ard. Wa qauluhu da'watu Ibrahim ya'ni qawluhu ta'ala rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Al-ayah. Wa qauluhu wa bisyaratu Isa ya'ni qawluhu ta'ala wa mubashshirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Karena Ahmad dengan Muhammad ini sama-sama nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا زال نوره صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات إلى أن اتصل بأبيه عبد الله بن عبد المطلب فلما تأهل للزواج زوجه من آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فلما تزوجها ودخل بها حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقال كان ذلك في يوم الاثنين من شهر رجب. وقال ابن الجزار أيام منى في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى. قال الحاكم أبو أحمد وكان سن عبد الله إذ ذاك 30 سنة. Jadi bapaknya Nabi Muhammad SAW, Abdullah, ini menikah pada usia 30 tahun, ya mungkin cukup terlambat kalau dia masa sekarang. Kemudian hamil istrinya, ketika hamil itulah kemudian wafat Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Dan diperselisihkan oleh para ulama tentang Abdullah ini ahli jannah atau ahli neraka. Demikian juga ibunya Rasulullah SAW. Ada dua pendapat, semuanya pendapat ahlus sunnah. Pendapat yang mengatakan ahlul jannah beralasan karena mereka adalah ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu tidak termasuk ahli neraka, tapi nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang berpendapat ahli neraka karena zahir hadis-hadis yang ada ya. Nah, riwayat Imam Muslim bahwa Nabi minta izin untuk memintakan ampunan untuk ibunya, ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikaitkan dengan maka nabi nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Dan paling bagus pembahasan dalam Subulus Salam, beliau mengatakan ini perdebatan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya yang banyak ya. Karena apa? Tidak berkaitan dengan kondisi kita, keselamatan kita di akhirat. Kemudian hamlu ummihi sallallahu alaihi wasallam. Fahamalat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminatu wa kanat taqulu ma sya'urtu anni hamaltu bihi wa la wajadtu lahu thaqlan kama tajidu an-nisa'u illa anni qad ankartu raf'a haydati wa rubbama kanat tarfa'uni wa ta'udu. Jadi bedanya hamilnya Aminah ketika membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali tidak merasakan berat sebagaimana orang yang hamil, dan kadang haidnya muncul, kadang juga hilang. Itu yang dimaksudkan tarfa'uni wa ta'ud. Jadi kadang-kadang tidak ada haid, kadang-kadang muncul lagi haidnya. Qalat Aminatu fa'atani atin wa ana bainan na'imati wal yaqdhanati faqala hal ush'irti annaki hamalti faka'anni aqulu ma adri faqala innaki hamilti bi sayyidi hadhihi al-ummah wa nabiyyiha thumma ahmalani, dia meninggalkan saya,
hatta idza danat wiladati atani dzalikal ati faqala quli u'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasid fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan wa ayatu dzalika annahu yakhruju ma'ahu nurun yamla'u qusura busra min ardis syami. Ini semuanya riwayat yang kita tidak tahu sahih atau tidak ya, karena ini riwayat-riwayat di masa jahiliyah, cerita tentang Aminah ini. Tapi tidak ada masalah untuk kita riwayatkan tanpa kita meyakini apakah ini benar ataukah ini salah. Ya, namanya riwayat bisa benar, bisa salah. Wa yurwa anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma arada khalqa nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni ummih wa kana dhalika fi lailatil jum'ati min syahri Rajab amara fi tilkal lailati ridwana khazinal jinani bi an yaftaha abwabal firdausi wa nudiya fi samawati wal ardi bi anna an-nur al-makhnun al-makhzun alladhi yakunu ma'ahu an-nabiyyul hadi fi hadhihi al-lailati yastaqirru fi batni ummihi alladhi yatimmu khalquhu wa yakhruju ila an-nasi bashiran wa nadhira. Termasuk ini ya, yurwa, ya diriwayatkan, enggak jelas mana sanadnya tidak kita ketahui, tapi namanya sejarah memang rata-rata seperti itu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan akdzabun nas al-mu'arrikhun wal mufassirun. Paling dustanya manusia itu ahli tafsir dan ahli tarikh karena tidak ada sanadnya. Thumma lama hamalat bihi ba'atha Abdul Muttalib ibnahu Abdullah ila Ghazzah min asy-Syam. Ghazzah ini Gaza itu ya. Yamtaru lahum ta'aman, untuk mengambil atau membawa bagi mereka makanan. Ma'a tujjarin min Quraisyin falamma raja'u marida Abdullah falamma wasalu ila al-Madinati takhallafa 'inda akhwalihi Bani Adi ibn an-Najjari thumma mata bil Madinati wa lahu 30 sanatan. Jadi bapaknya Nabi wafat pada usia 30 tahun, tidak lama setelah menikah tadi. Walamma balaghat wafatuhu Abdul Muttalib wajada alaihi wajdan syadida hazina, ya, wajada sedih. Wasahihu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hamlan. Yang sahih bahwa ketika bapaknya wafat itu Nabi masih dalam kandungan, menjadi janin. Karena ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi pernah ketemu dengan bapaknya, tapi yang sahih menurut beliau adalah ini. Wa khallafa Abdullah jariyatahu Aiman Barakah. Barakah ini namanya. Al-Habasyiyah wa khamsata ajmalin 5 unta wa qit'ata ghanamin fawaritha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat Aiman tahdunuhu, merawatnya. Aiman yang kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kulitnya putih. Kemudian Aiman ini karena Habasyiyah yang kulitnya hitam, sehingga lahir Usamah yang kulitnya sangat hitam, sehingga orang-orang sering mengejek masalah ini. Bapaknya putih, anaknya hitam. Suatu saat Nabi melihat Zaid dan Usamah ini tidur dalam masjid, kemudian hanya terlihat kakinya. Kemudian Al-Mudriji itu datang, dia mengatakan ini kaki saling berkaitan, maksudnya nasab, kaitannya nasabnya. Maka Rasulullah berbahagia dengan sebab tersebut. Tarikh maulidihi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kelahiran beliau. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini bila khilafin. Jadi tidak diperselisihkan Nabi lahirnya hari Senin karena hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, engkau puasa hari Senin?" Beliau mengatakan, "Ini hari saya dilahirkan," dan seterusnya. Fi syahri Rabi'inil awwali 'ala as-sahihi lailatul tsani 'asyara minhu 'ala al-ashah. Jadi bulan apa Nabi dilahirkan diperselisihkan. Tapi paling sahih adalah Rabiul Awal. Tanggal berapapun juga diperselisihkan. Paling sahih adalah tanggal 12 menurut beliau. Ini menurut beliau ya, karena ada juga yang berpendapat bahwa yang lebih sahih bukan Sani Asyar. Amal fi'li 'ala al-mashhuri wa dzalika fi wiladatil 'adili Kisra Anusyarwan. Anusyarwan ini adalah Kisra yang pertama yang disebut sebagai Kisra al-Adil atau Kisra al-Awwal. Sanata 17 minha wa sanata 78 wa 500 min raf'i Isa sallallahu alaihi wasallam ila as-sama. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, kemudian 5 tahun Masehi. Kalau di sini bukan 5 ya, 5 ya kan. Yang benar yang mana tuh? 5 atau 5 Kita sejak kecil sudah diajari 5 ya.
Nah, tapi nggak ada masalah di sini 578 setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa sanata 99 lil Askandar Ar-Rumi, 909 lil Iskandar Ar-Rumi. Wa yuqalu inna dhalika ba'da hubuti Adam alaihi salam bi 6043 sana. Jadi Nabi Adam diturunkan ke dunia, setelah itu 6043 tahun setelah itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini detailnya ahli sejarah seperti itu. Sampai Nabi Adam itu turunnya kapan, itu mereka menyebutkan juga tahun-tahunnya. Irhasatu maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Irhasat itu adalah mukjizat yang muncul sebelum Nabi menjadi Nabi, disebut irhasat. Qalat ummuhu sallallahu alaihi wasallam, falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib, thumma waqa'a 'ala al-ardi mu'tamidan 'ala yadayhi jathiyan 'ala rukbatayhi rafi'an basarahu ila as-sama'i. Qalat waladtuhu nadhifan tayyiban ma bihi min qadarin laysa kama yuladu sakhlu. Jadi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain pasti kotor kan lahirnya itu. Kadang-kadang bidan marah, ya, kamu pasti minum jamu selama hamil, akhirnya kotornya dahsyat. Makanya orang yang hamil sebelum lahiran biasanya disuruh minum degan itu ya, supaya bersih. Nah, ini Nabi bersih sama sekali. Dan ketika lahir itu mu'tamidan ala yadi, bertekanan pada tangannya ke tanah. As-sakhl itu adalah adz-dzakar wal untha min waladid dha'ni sa'ata yulad. Itu yang saya dapatkan dari kamus, ya. Jadi anak kambing ketika dilahirkan, ya kotor sebagaimana manusia juga begitu. Waruwina an Uthman bin Abi al-Asi an ummihi Fatimah binti Abdullah qalat hadartu wiladata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu al-baita hina wudi'a qad imtala'a nuran wa ra'aitu an-nujuma tadnu hatta dhanantu annaha taqa'u alayya. Ini juga kita enggak ngerti ya, apakah sahih ataukah tidak. Detail sudah ada tapi tidak disebutkan derajatnya, dan ini enggak begitu penting karena hanya kisah. Jadi ketika Nabi lahir itu rumahnya penuh dengan sinar, kemudian bintang-bintang pada mendekat ke bumi, sampai khawatir ini Fatimah binti Abdullah ini bahwa dia kejatuhan bintang. Wa dzakara Baqi bin Makhladin fi tafsirihi, tafsirnya Baqi bin Makhlad ini sudah lenyap. Dan Baqi bin Makhlad ini konon penulis kitab musnad yang terbesar, yang tidak ada musnad yang lebih bagus daripada musnadnya. Tapi tafsirnya dan musnadnya semuanya termasuk yang mafqud, yang tidak kita temukan. Anna iblisa ranna arba'a rannatin hina lu'ina wa hina uhbita wa hina ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilat Fatihatul Kitabi. Jadi iblis itu menjerit 4 kali jeritan ketika dia dilaknat oleh Allah, ketika diturunkan dari jannah, dan ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'dudan masruran. Nanti ada penjelasannya apa itu ma'dudan masruran. Nah ini wal ma'dudu al-makhtun wal masruru al-maqtu'us surrah. Ini juga masalah khilafiyah, ya. Sehingga beliau mengatakan hadza huwa as-sahihu indana kama ruwinahu musnadan 'anil Abbas ammihi radhiyallahu anhu. Jadi apakah Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan, sudah terpotong pusarnya, itu masih khilafiyah. Hanya beliau mengatakan huwa as-sahih. Wa qila inna jaddahu khatanahu yawm as-sabi'. Ini pendapat yang kedua. Nabi belum dikhitan tapi dikhitan oleh kakeknya pada hari ke-7-nya. Nah, maka orang-orang yang menganggap disyariatkannya khitan pada hari ke-7 kelahiran bayi itu adalah berdasarkan riwayat-riwayat seperti ini, termasuk Nabi Ismail katanya dikhitan oleh Nabi Ibrahim pada hari ke-7 kelahiran. Nah, tapi itu semuanya tidak sahih hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sana'a ma'dubatan itu jamuan makanan, kemudian mengundang orang-orang, jadi istilahnya kita walimah. Wa samahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa qila inna Jibril khatanahu hina tahhara qalbahu yawma syaqqathu al-malaikatu wa huwa saghirun.
Ada 3 pendapat berarti ya, Nabi terkhitan, kemudian kakeknya, kemudian Jibril alaihi salatu wassalam. Walamma wulida khutima bi khatamin nubuwati dzakara dzalika Ibnu Abidin wa hakahu anhu ghairu wahidin wa summiya Muhammadan faqila sammathu bidzalika ummuhu lima ra'athu wa umirat bihi. Mimpi tadi ya, bahwa ibunya Nabi Muhammad SAW disuruh dalam mimpinya untuk memberi nama Muhammad. Ini pendapat pertama. Wa qila bal jadduhu. Jadi pendapat kedua, kakeknya yang memberi nama Muhammad. Dia mengatakan, saya beri nama Muhammad supaya nanti dia menjadi orang yang terpuji sampai akhir dari kehidupan dunia ini. Dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, kakek beliau, dia terpuji bahkan fid darain, dunia dan akhirat. Wa yahtamul an takuna Aminah ummuhu lamma akhbarat jaddahu bima ra'athu sammahu bidzalika. Ini 2 riwayat ini paling bagus memang dijamak seperti ini ya, supaya dua-duanya terpakai. Wa qala al-Imam Abu al-Qasim As-Suhaili inna dzalika li ru'ya ra'aha jadduhu dzakara haditsaha Abu al-Hasan al-Qayruwani fi kitabih al-Bustan. Ini sudah saya cari kitab Bustan, enggak ngerti saya. Qala kana Abdul Muttalib qad ra'a fi manamihi ka'anna silsilatan min fiddatin kharajat min dhahrihi laha tarafun fis sama'i wa tarafun fil ardi wa tarafun fil maghribi wa tarafun fil masyriqi thumma 'adat ka'annaha shajaratun 'ala kulli waraqatin minha nurun wa idza ahlul masyriqi wal maghribi yata'allaquna biha faqassaha fa'ubbirat bimauludin yakunu min sulbih yatba'uhu ahlul masyriqi wal maghrib wa kadza ma ra'ahu jadduhu wa huwa ma fataha Allahu 'ala ummatihi minal biladi min aqsal masyriqi ila aqsal maghribi wa anna dinahu sallallahu alaihi wasallam yamtaddu ma bainaha akthar min imtidadihi bainal janubi wasyamali wa anta tajidul amra kadzalika 'iyanan. Jadi mimpinya Abdul Muttalib ini keluar dari punggungnya satu rantai perak. Kemudian intinya semua dari ahlul masyriq wal maghrib berkaitan atau gantolan dengan rantai tersebut. Nah, itu takwilnya adalah agama Nabi SAW akan menyebar ke barat dan ke timur, dan itu memang benar ya. Dari Mekah Madinah ini ke barat dan ke timur, ini Islam lebih jaya daripada ke arah selatan dan ke utara. Maka alhamdulillah Indonesia ini diciptakan oleh Allah di arah timur. Kita diciptakan oleh Allah dari Indonesia, ini termasuk yang terkena efek dakwah Rasulullah SAW, dan juga termasuk dari takwilan mimpinya Abdul Muttalib ini. Wa kadza ma ra'ahu Khalid bin Sa'id ibn al-As qabla al-mab'ath bi yasirin ka'anna nuran yakhruju min Zamzam hatta dhaharat lahu al-busru fi nakhili Yathrib faqassaha ala akhihi. Yathrib adalah Madinah. Faqala innaha hafiratu Abdul Muttalib. Sesungguhnya Zamzam itu adalah galiannya Abdul Muttalib. Ini maksudnya karena Zamzam dulu itu setelah digali atau dibuat oleh malaikat Jibril, kemudian sempat teruruk ya, sehingga hilang, lenyap. Nah, ketika lenyap, kemudian dalam mimpinya Abdul Muttalib itu diberitahu letaknya Zamzam itu sini ya, kamu besok gali. Nah, akhirnya Abdul Muttalib besoknya mengatakan kepada seseorang, ini tolong digali, saya tadi bermimpi ada Zamzam di sini. Nah, ternyata betul Zamzam di tempat tersebut. Nah, maka ini mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejak itulah disebut sebagai Hafirah Abdul Muttalib. Zamzam itu galiannya Abdul Muttalib. Wa inna hadha an-nura yakunu minhum wa kana hadha as-sababu limubadaratihi ila al-islam. Jadi Khalid bin Sa'id ini kenapa dia segera masuk Islam? Karena melihat tadi sinar keluar dari Zamzam. Fangdur kaifa kana bad'un nubuwati bi Makkah wa dhuhuruha bil Madinati Yathrib. Waqalat ummuhu sallallahu alaihi wasallam lamma waladathu kharaja min farji nurun adaat lahu kusuru busra min ardi syami qultu wa li hadhihi latifatun ukhra wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasala bi nafsihi al-karimati ila ardi busra min asy-syami marrataini wa lam yatajawaz dhalika fa kana isyaratan ila dhalika wallahu a'lam. Jadi Nabi itu kan pernah diajak dagang ya ke arah Syam kan ya. Kemudian sampai ke Busra, sudah ketemu ya, yang namanya siapa itu? Bahira itu. Kemudian dilarang ya, kamu jangan lanjut, nanti dibunuh orang-orang Yahudi, pulang saja. Nah, maka sampai Busra balik, nggak lanjut lagi ke arah Syam yang lebih jauh. Dan itu terjadi 2 kali, yaitu maksudnya
Nabi sampai ke Busra ini 2 kali. Nah, yang kedua kalinya wallahu alam bisawab, mungkin maksudnya adalah pada perang itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah mau melakukan perang Tabuk, kemudian ditunggu di situ, ternyata apa? Musuh tidak datang, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pulang lagi. Jadi tidak melewati lebih dari Busra. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Karena buku ini saya cari syarahnya enggak ada, maksudnya kitab-kitab yang terkenal gini disyarahi. Wa ma ahsana qaulul Abbasi ammihi radhiyallahu anhu mimma anshada fihi wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa adha'at, mestinya ya, kurang alif ini. Dan engkau, kata kalau engkau dilahirkan, bersinarlah bumi, dan adha'at, dan bersinar juga afaku atau al-ufuku ya. Ya, al-ufuku ya. Ufuk itu bersinar juga. Ini kurang alif nih. Kurang hamzah. Fanahnu fi dzalika ad-diya wa fin nuri wa sublir rasyadi nakhtariqu. Maka kami di dalam sinar tersebut dan dalam nur itu, dan juga jalan-jalan rasyad, kami pun nakhtariq, yaitu menempuh. Ini syairnya siapa? Abbas ya. Walamma ja'a al-Bashir ila jaddihi Abdul Muttalib biwaladati Aminata surra bidzalika 'aziman wa qama huwa wa man ma'ahu min ashrafi qaumihi hatta dakhala 'alayha wa kanat qad wada'athu tahta burmatin liyakuna jadduhu awwala man yarahu wa idzal burmatu qad infalaqat anhu. Jadi ketika Aminah melahirkan ini, bayinya ditaruh di bawah satu periuk supaya tidak ada yang melihat selain kakeknya yang supaya pertama kali yang melihat. Ternyata begitu kakeknya dibawa ke periuk tadi, periuknya itu sudah pecah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung terlihat oleh kakeknya tanpa dia membuka periuknya tadi. Wa idza huwa qad syaqqa basarahu yanzuru ila sama wa akhbarat ummuhu jaddahu bima ra'at wa ma qila laha. Maksudnya mimpinya tadi. Fa akhadahu wa adkhalahu al-Ka'bah wa qama 'indaha yad'u Allah Ta'ala wa yashkuruhu 'ala ma ataahu. Jadi Abdul Muthalib memang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya dia tidak tauhid ya. Karena punya berhala-berhala yang disembah itu. Sehingga orang-orang musyrik hanya memiliki tauhid rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid ibadah atau tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Sehingga tidak diterima tauhidnya itu. Wa qala fi dzalika syi'ran masyhuran. Syair yang masyhur ini ternyata ucapan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani qad sada fil mahdi 'ala al-ghilmani u'iduhu billahi dil arkani hatta arahu balighal bunyani u'iduhu min syarri dhi shanani min hasidin muttaribil inani. Ini menunjukkan keyakinannya Abu Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga pada waktu diserang oleh Abraha, kan dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil ka'bati rabban yahmiha. Ka'bah ya, atau innalil baiti rabban yahmihi. Ini Ka'bah ini sudah ada Rabbnya yang akan menjaganya, saya enggak perlu menjaga. Saya cukup mengambil unta-unta yang kamu rampas itu. Nah, maka Abdul Muttalib pun juga diperselisihkan oleh para ulama apakah dia ahlun nar atau ahli jannah atau ahli fatrah tadi. Yang beranggapan ahli jannah karena ahli fatrah. Yang beranggapan ahli nar karena hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya, misalnya Fatimah keluar ketemu Nabi di jalan, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari ahli mayit." "Kamu tadi ikut kuburan enggak?" "Oh, enggak mungkin saya ikut kuburan. Saya sudah mendengar sabda engkau melarang." Maka beliau katakan, kalau kamu masuk sampai kuburan, yaitu mengantar jenazah sampai kuburan, maka kamu tidak akan masuk surga sampai kakeknya bapakmu itu masuk surga. Artinya Abdul Muttalib ini nggak akan masuk surga. Tetapi riwayat itu juga diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih ataukah dhaif. Nah, itu jadi masalah juga. Kemudian wa atat Thuwaibatu jariyatu ammihi Abi Lahab fabasyarathu bi an qad wulida li akhihi Abdullah ghulamun
fa'ataqaha fil hali tilka al-lailata thumma ja'alaha turdi'uhu ba'da wiladatihi ayyaman kama sayati. Nah, jadi Thuwaibah ini asalnya budaknya siapa? Abu Lahab. Dimerdekakan gara-gara dia memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ruwiya. Nah, ruwiya di sini maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah meskipun riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Itu hanya satu mimpi. Waqad ruwiya anna Abu Lahab ba'da mautihi ru'iya fil manami faqila lahu ma haluka faqala fin nar illa annahu yukhaffaf anni kulla lailati ithnain wa amussu min baini usbu'ayya ma'an biqadri hadha wa asyara ila nuqrati ibhamihi wa inna dhalika bi'i'taqi li Thuwaibata indama basharatni bi wiladati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi irda'iha lahu. Jadi Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan minuman dari ibu jarinya. Itu karena dia memberikan memerdekakan Thuwaibah, kemudian Thuwaibah disuruh menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi nggak bisa dijadikan dalil karena apa? Hanya mimpi, ya, mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau mimpi ini disampaikan kepada Nabi, Nabi mempercayai atau membenarkan, nah itu baru hujjah. Nah, ini mimpinya nggak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya qala Urwah, ya, berkata Urwah. Falamma mata Abu Lahabin, nah, ketika mati Abu Lahab, nah, kemudian diceritakan apa? Mimpi ini nggak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Nah, maka ada kadang-kadang riwayat-riwayat dalam Bukhari maupun Muslim yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Nabi ketika putus asa karena Jibril nggak segera datang, beliau naik ke atas bukit kemudian ingin bunuh diri, dan itu berkali-kali dilakukan. Itu dalam Bukhari, tapi ternyata tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Karena Zuhri mengatakan fima balaghana, sampai berita kepada kita. Nah, kalau yang ngomong Zuhri kan balaghana nggak jelas siapa, ya, rawinya nggak jelas gitu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Maka ini sebagai alat bagi penjelasan saya dulu bahwa Nabi putus asa kemudian mau bunuh diri, itu hadisnya sahih dalam Bukhari. Ini karena kurang teliti dalam membaca, kemudian diberi tambah oleh Syekhuna Mustafa Al-Adawi bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Berikutnya, waqad balaghana 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nuqtatun idza kana Abu Lahabin al-kafir alladhi nazala al-Qur'an bi dhammihi juziya fi an-nar bi farhihi lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fama halul muslimil muwahhid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yusarru bi maulidihi wa yabdhulu ma tasilu ilaihi qudratuhu fi mahabbatihi la'amri innama yakunu jazaohu minallahil karim ayyudkhilahu bifadlihi jannatin na'im. Nah, ini satu istimbat yang berdasarkan riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah tadi, ya. Jadi beliau berusaha untuk meyakinkan gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang fadilahnya besar, dijamin masuk jannah atau dibalas dengan jannah. Karena orang kafir saja yang bergembira dengan kelahiran Nabi bisa mendapatkan satu minuman dari ibu jarinya. Nah, ini kalau riwayatnya salah atau tidak sahih, istinbatnya pun juga tidak akan sahih, ya. Karena istinbat yang sahih itu harus berdasarkan satu dalil yang sahih. Lebih bagus istinbat sebagian orang yang berdalil dengan surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nabi Muhammad SAW jelas itu adalah karunia Allah atau rahmat Allah. Karena bifadlillah wa rahmatihi itu tafsirannya adalah Islam dan Quran. Nah, yang membawa Quran adalah Rasulullah SAW. Nah, kelahiran Nabi berarti sebagai rahmat untuk umat ini, atau diutusnya Nabi SAW itu adalah rahmat untuk umat Islam ini. Bergembira dengan lahirnya Rasul ketika mengingat kelahiran Rasul SAW sesuatu yang bagus, ya, berdasarkan keumuman ayat tersebut. Atau lebih bagus juga yang berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terkena musibah hendaklah dia mengingat musibah berupa kematian saya, karena kematian saya itu adalah musibah terbesar. Nah, kalau kematian Nabi musibah terbesar, berarti sebaliknya kelahiran Nabi adalah nikmat besar.
Nah, sehingga kita bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya wallahu alam lebih bagus daripada istimbat yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Jazari ini, karena dia beristimbat dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu alam bis-shawabi. Ini saya sudah baca 45 menit. Ini silahkan dibaca berikutnya.